Selamat sore sahabat Reaksi Mendengar, kembali berjumpa dengan saya Syarif Zulkarnain. Sore ini kita kedatangan tamu, rekan sebenarnya. Ini partner saya di Kecamatan Kota Agung, Pak Dede Chandra, Lurah Pasar Madang. Ini adalah Pak Acok, tapi nama aslinya siapa Pak Acok? Acok Daeng Masiga. Acok Daeng Masiga, udah jelas itu dari mana. Beliau ini tokoh pemuda di Pasar Madang. Kali ini sore ini kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, saya ngomongin gini aja lah ya. Iya, siap. Gak apa-apa. Ngobrolin tentang pemberdayaan masyarakat di Pasar Madang ya. Karena kita lihat Pasar Madang ini punya potensi ya. Orang-orangnya masih mau untuk diajak maju. Ya, gitu ya. Nah, sebenarnya gimana gambaran di Pasar Madang itu sendiri? Orang-orang yang mau untuk diajak bergerak bersama ini masih banyak ya dia? Masih. Jadi di wilayah Pasar Madang ini memiliki 17 RT dan 7 RT itu memang wilayah itu hampir berdekatan dengan pesisir. Jadi ada beberapa waktu yang lewat memang kami sudah ngobrol, berkomunikasi dengan Bapak Acok terkait melimpahnya bahan baku ya. Kita Kota Agung terkenal dengan ikan segar. Kemarin sudah ngobrol, sudah jauh terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi walaupun tidak begitu besar, tapi ada rasa untuk menggerakkan, untuk membantu perekonomian masyarakat wilayah pesisir. Jadi sumber daya yang paling banyak jelas ikan ya, Iya. Itu gimana konsepnya? Dengan ikan yang banyak ini mau dibikin apa? Ya, dari ikan itu sendiri kan banyak macamnya. Di konsep kita waktu itu seperti kayak ikan tenggiri, tongkol, itu kan kita bisa buat kayak bakso dari ikan, olahan, gitu kan, ada otak-otak. Dan nanti gimana? Kan perlu belajar tuh Cok. Iya. Si warga ini, apa memang udah bisa atau gimana Cok? Sebenarnya sudah pada bisa, cuman kita sempat koordinasi juga dengan SUPM. Nah, itu gimana Cok? Artinya mereka siap mengirimkan tenaga semacam kayak pelatih lah untuk mengajarkan ibu-ibu tuh sampai ke pemasarannya, bahkan mereka itu siap membantu untuk pemasarannya juga. Tinggal bagaimana kita di bawah sebenarnya. Tapi respon ibu-ibu gimana Cok? Nah, banyak yang ini respon. Mereka bahkan sempat bertanya lagi, kapan itu? Udah nunggu ya? Udah nunggu. Nyambut dia. Sambutannya meriah sekali. Hangat lah ya. Iya. Tinggal dari kitanya mengarahkan mereka ini seperti apa gitu. Mungkin konsepnya yang ditawarkan mungkin sekelompok jadi kampung nelayan gitu ya. Kampung nelayan. Jadi berkarakter untuk satu RT lo itu Coy. Gabungan 8, 9, 10, 14, 16 bahkan 17 itu berdekatan semua berdampingan satu garis ya. Yeah. Dan itu betul-betul lihat pantai deh, pesisir pantai. Artinya ini orangnya sudah mau nih. Terus SUPM juga mau untuk tinggal gongnya aja ya. Artinya ini sahabat Reaksi Mendengar, ini contoh di Pasar Madang, artinya kompetensi yang ada di wilayah itu saling bersinergi dengan pengelolaan sumber daya tersebut sehingga bisa menciptakan kesejahteraan rakyat. Artinya kita harus kerja bareng-bareng ya. Iya. Jadi nanti ada penggerak di situ untuk masyarakat, terutama ibu-ibu. Kita punya PKK. Nah, ini dia. Ngapain itu PKK deh? Itu khusus ibu-ibu. Ya. Ini biasanya untuk pengelolaan bahan baku ikan ini
kebanyakan itu paling besar berperan itu ibu-ibu. Bener sih. Jadi bapaknya melaut, hasil laut itu mereka yang melakukan olahan ya. Bisa Si ibu-ibu ini. bisa juga metode-metode yang lain yang memang hasilnya itu bisa dari nelayan luar, bukan dari keluarga. Bisa beli gitu karena kita nggak susah untuk mencari bahan baku tersebut, Berlimpah ya. lihatnya tidak dari keluarga, dari pengelola tempat pelelangan ikan pun kita mudah untuk mencari bahan baku itu. Nah, untuk menggerakkan ibu-ibu di wilayah pesisir tadi kita akan coba melalui PKK. Jadi PKK keliling nih ya, ibu-ibu kumpul nih ya, ibunya udah mau nih kan, udah nunggu ya coy ya, udah nunggu bareng sama si SPM nih kan, ini loh materinya kan gitu, bahannya sudah ada kan gitu, terus langsung kita coba praktekkan gitu coy. Ya. Ini sebenarnya sudah dikemas, sudah jadi satu kemasan, tinggal pelaksanaan saja. Koordinasi sudah kuat melalui ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir dengan SPM, tinggal momen yang pas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap ibu-ibu wilayah pesisir. Kalau gue deh, kayaknya momennya pas banget ini. Kenapa? Inflasi coy. Ya, memang inflasi menurut gue kan nggak bisa kita tolak nih ya, nggak bisa. Hanya istilah inflasi itu kan kayak angin topan. Siapa yang kuat bertahan, dia akan tetap hidup gitu. Jadi kita sebagai birokrat mungkin harus bisa membawa masyarakat ini untuk bertahan hidup kan seperti itu. Berarti ini momentumnya ya. Gimana? Benar? Salah satu untuk menahan inflasi tadi, pertahanan ya salah satunya pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Nilai tambah dari kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait bahan baku ikan. Artinya pada saat banjir ikan ada olahannya kan, jadi lebih awet ya coy ya. Benar. Kemudian pemasarannya mungkin lebih tinggi lagi yang biasanya. Oh, ikan tongkol dijual kalau lagi banyak berapa coy? Murah dia kalau lagi banyak. Ya, jadi uang. Dijual coy ya. Ini mungkin kita tanya abon ya. Saat semua bikin abon, kalau kita nggak kumpul jadi satu kan saling bersaing gitu. Tapi kalau kita bersatu jadi satu wadah kan gitu ya. Satu wadah. Nah, ini jadi produk bersama nih. Jadi brandnya sama nih ya kan. Mau gimana nih, betul ya? Artinya tidak hanya dari pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir, itu kami juga akan membantu mereka dengan kekuatan pemerintah daerah melalui Kelurahan Pasar Madang untuk membuat badan usaha milik kelurahan yang itu memang peruntukannya untuk masyarakat untuk menopang segi ekonomi mereka. Ya, jadi badan usaha milik kelurahan yang berbasis berbahan dasar ikan tadi. Ini sahabat reaksi mendengar, Pasar Madang akan membentuk badan usaha milik kelurahan. Ini pertama di Kabupaten Tanggamus nih kan. Kita dukung ya, kita dukung coba ya. Artinya dari masyarakat berespon dan bergerak bersama-sama dan ini ya, kan gitu. Karena kita tidak tutup itu, karena kita akui Pasar Madang itu banyak sekali bahan-bahan melimpah terkait ikan. Kenapa tidak kita berdayakan, kita olah untuk menunjang sisi ekonomi masyarakat wilayah pesisir. Betul. Gimana Cok? Siap. Terus yang lain apa kira-kira nih? Artinya selain dari ikan yang untuk budaya masyarakat. Kita ada bank sampah, Pak. Nah, ini dia. Itu baru 3 bulan atau 4 bulan terbentuk, dan alhamdulillah ada beberapa warga sekitar lah membantu dalam kegiatan bank sampah itu. Paling tidak kami sudah memberdayakan warga sekitar untuk sedikit membantu ekonomi mereka.
Jadi memang sampah banyak itu ya. Jadi geografis ya, kewilayahan, lokasi Pasar Madang ini wilayah yang paling bawah. Wilayah paling bawah yang memang pada akhirnya itu menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Ngalir sampai bawah. Pembuangannya nggak sengaja kali ya, kan posisi di bawah coy ya. Tempat penampungan Penampungan. Iya. Jadi ya harus jadi berkah ya. Jadi ya sampah itu harus jadi berkah. Terus gimana? Jadi kami mapping dari wilayah tadi terkait dengan bank sampah itu di wilayah atas memang kita sudah ada petugas-tugasnya, itu dari petugas binaan kita, sopli kita. Kemudian di bagian tengah ini masyarakat warga yang tinggal di bantaran sungai, itu ada beberapa masyarakat itu jadi binaan kita. Mereka menyaring Sampah yang yang lewat dari aliran sungai ke laut. Mereka yang menahannya di aliran sungai tersebut. Kemudian bagian bawah itu masyarakat yang tinggal di pesisir. Jadi mereka pada saat sampah itu masuk ke laut pada hujan malam, itu kan tidak ada yang menunggu tuh di aliran. Jadi sampah itu masuk paginya, warga yang di pesisir itulah yang mengambilnya untuk distorkan ke keburuan dulu lah jadi. Kira-kira gitu ya. Ya karena setahu saya sampah yang diserap ini kan hampir semua sampah ya, Iya. besi, plastik, kertas gitu, kecuali yang organik ya, yang udah busuk kan enggak nih. Artinya yang selama itu jenisnya sampah, plastik, kemudian besi, kemudian kertas segala macam, udah pasti bisa diserap semua itu. Ya, jadi tidak hanya memperdayakan mereka menjadi binaan kita, warga binaan kita, tetapi dampak dari semuanya itu ke tempat yang lain bisa dirasakan, tapi tidak dirasakan dalam pekerjaannya, tapi dirasakan pada saat hasilnya itu sudah ada dan disalurkan ke posyandu. Oh, apa itu? Nah, jadi dari margin penjualan bank sampah ini sebagian kecil margin itu disalurkan melalui posyandu untuk wanita, ibu hamil dan anak-anak untuk Makanan tambahan ya. makanan tambahan untuk menekan angka stunting yang ada di tangga. Jadi istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampau nih ya. Kira-kira gitu. Iya. Lebih seperti itulah. Lingkungan jadi bersih aja ya. Kemudian makanan tambahan juga dapat juga. Dan stunting kan bisa dicegah dengan hal ini. Ya, Otomatis ya. ya, jadi warga pada saat pelayanan di posyandu itu tugas bidan desa dan kader-kader kita untuk menyampaikan ke masyarakat pada saat pelayanan mereka membawa paling tidak 3 atau 4 sampah plastik yang ada di rumah setor ke posyandu menyampaikan ke kita. Keren banget. Emang enak ya kalau warganya mau ya. Iya. Iya. Ya untuk warga yang lain sekitar Pasar Madang, ayo untuk menjadi anggota bank sampah kapan Mutiara. Itu gimana caranya untuk jadi anggota bank sampahnya? Daftar langsung atau Kita ada wadah, ada sekretariat di daerah pesisir, itu sudah ada kantornya, sudah ada tempatnya. Silakan kepada pelangnya ada ya? ada kepada masyarakat Kelurahan Pasar Madang untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak positif bagi kesehatan Masyarakat juga ya. Artinya nggak ada ruginya, Cok. Benar ya? Gimana? Apalagi kalau masyarakatnya pada menyadari bahwa buang sampah sembarangan itu kan akan menimbulkan penyakit yang terutama ya. Memang banyak juga yang dapatin sebelum sampah banyak itu pernah hancur ya? Iya. Apa itu? Ya, terutama seperti nyamuk itu. Udah pasti tuh. Iya. Bau udah jelas ya? Bau udah pasti. Udah pasti ya. Yang repotnya ini kan kadang-kadang masyarakat yang ikut-ikutan, bukannya saling melarang, nah dia malah ikut itu Buang sampahnya. buang sampahnya sembarangan itu. Dia pikir airnya kelihatan, cemplungin aja. Hilang kan? Nah, Dia nggak tahu kemana itu. nggak tahu kemana larinya. Nah dampaknya kan ke pesisir. Betul. Yang di
bawah. Padahal kita sudah kasih rambu-rambu semacam spanduk Di bawah. atau banner di bawah itu. Nggak kurang-kurang, ya itu tadi pemikiran masyarakat ini kan beda-beda. Ada yang memang memikirkan untuk ke mereka sendiri, ada juga yang masa bodoh. Tapi ya itu tugas kita lah, artinya memberi kesadaran buat mereka. Padahal mereka juga komplain, Cok. Komplain juga. Ini sampah dari atas gitu kan. Atas terus udah. Jadi yang paling bertanggung jawab paling atas itu, Coy. Nggak selesai. Iya, gitu. benar. Jadi lebih baik ya mari masyarakat Pasar Madang atau Kota Agung deh menjadi anggota bank sampah kan gitu. Manfaatnya banyak selain menjadi budaya ya. Kan budaya untuk menanam sawah, memilah sampah. Jadi bawa sampah. Oh ya tanggung jawab bukan gitu. Bukan tanggung jawabnya orang Kapuran ya. Iya. Paling muarnya kan Kapuran gitu. Iya, di bawah. Bukan tanggung jawabnya orang Kapuran kan. Tapi tanggung jawab bersama. Artinya rupanya Pasar Madang Lurah ini lihat oh begitu banyak sampah, muncullah ide bank sampah ini tadi ya. Jadi meningkatkan itu tadi untuk kesehatan juga, makanan tambahan kan gitu. Ekonomi juga bagi mereka ya. Berdampak banyak sendi yang tersentuh oleh bank sampah tadi. Kemudian memfasilitasi seluruh masyarakat Kelurahan Pasar Madang. Itu juga saat itu kami sudah masuk armada untuk melayani masyarakat untuk ikut ke langganan Sopri. Tuh, apalagi ya Lurah. Jadi tinggal pokoknya harus disiplin Masyarakatnya, ya. tinggal masyarakatnya harapan kita mereka lebih peduli lagi dengan sampah. Ya pokoknya apa nggak boleh lagi lah buang sampah ke sungai ya. Memang yang sudah dipilah masuk ke bank sampah yang bisa apa namanya busuk bikin kompos ya, tanam tanaman gimana coba? Ya setuju saya kalau artinya masyarakat ini sedikit aja menyadari artinya tentang sampah itu sendiri. Pasti kita nggak terlalu repot gitu. Maka kesadarannya dari masyarakat ini yang mau kita coba rubah agar mereka sadar bahwa sampah itu dampaknya banyak sekali. Betul. Ya artinya dari birokrat kelurahan kan birokrasi di bawah ya di ujung ya istilahnya. Ini sudah mengajak warganya ya kan gitu, tinggal kerjasama si warganya untuk mengikuti arahan dari yang disampaikan ya kelurahan gitu juga ya, untuk bersama-sama bergerak. Contoh dengan kampung nelayan tadi itu, masyarakat olahan, bank sampah seperti itu ya. Sehingga inflasi ini mudah-mudahan bisa bertahan. Bisa bertahan. Mudah-mudahan artinya dengan niat kita, masyarakat dan pemerintah daerah melalui Kelurahan Pasar Madang untuk mewujudkan ketahanan pangan tadi. Ya, betul. Artinya tidak bisa bergerak sendiri ya, bersama-sama. Nanti terbentuk bungkel, kemudian apa namanya dari PKK-nya, SUPN kan, kemudian dari ANSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ya, kemudian ketuanya lucu ya. Iya, untuk dikasih. Ya, kalau ketuanya udah ngomong dia nurut ya gitu. Yuk. Harapannya seperti itu. Iya, amin. Bergandengan. Iya, artinya urusan yang nelayan nih apa sampah yang apa ini masuk ke Bank Mutiara yang plastik besi gitu, yang udah busuk bikin kompos, tanam sayuran gitu cocok. Nah, cocok. Jadi kan ada lalapannya kan sambalnya gitu. Sambalnya. Jadi saat harga kebutuhan naik masih bisa bertahan untuk pasangan. Kita doakan lah. Amin. Insyaallah. Jadi nah kalau terkait dengan nelayan sendiri ini ya Pak, karena masyarakat mayoritas ya dia Hampir Pasar Madang itu ada 3 yang cukup tinggi untuk apa namanya menunjang perekonomian dari sisi gerak ekonominya. Yang pertama itu perdagangan, kedua itu jasa, 3 itu nelayan. Karena wilayah Pasar Madang itu beberapa RT itu memang
wilayahnya dekat pesisir dan hampir mayoritas mereka bekerja sebagai buruh nelayan. Buruh nelayan. Beda jadi. Kalau nelayan tukang, dia sarana dan prasarananya cukup, ada motor, ada mesin, ada jaring. Nah, kalau buruh nelayan dia ikut bekerja dengan pemilik motor, disebut buruh nelayan. Nah, mereka itulah yang harapan kita jadi tanggung jawab kita untuk tersentuh. Itu banyak coy. Berapa persen? Lebih banyak nelayan atau buruh nelayan? Lebih banyak buruh nelayan sih. Iya. Ya, artinya adanya inflasi ini kan terasa juga dampaknya di pasar modal. Kenapa tadi itu perdagangan ya, jasa di situ, kemudian di nelayan atau buruh nelayan gitu kan melaut pakai solar coy. Iya. Nah, Solar pertalite naik ya, pertalite juga tuh. Nah itu gimana coy? ya, memang ada sebagian dari masyarakat nelayan itu dengan kenaikan BBM ini berdampak. Terasa ya. Ya terasa. Tapi alhamdulillahnya kita di Kota Agung ini khususnya kan nelayan ini nggak terlalu ikut arus lah dengan demon-demon itu. Terutama saya tidak pernah mengarahkan untuk seperti itu. Kami selalu mencari solusi gimana caranya BBM ada meskipun dia naik harganya, tapi ketika kami butuh BBM dia ada. Daripada dia murah tapi BBM-nya nggak ada, percuma kami tidak bisa melaut kan gitu. Betul. Iya. Itu aja. Jadi yang dikhawatirkan justru kelangkaan BBM. Iya, justru kami lebih khawatir kelangkaan BBM tadi. Ketika kami butuh BBM-nya nggak ada kan. Buat apa murah artinya? Nah ini kan lu nggak boleh demo tuh anak buah lu kalau lagi langka. Terus lu mau kemana? Yang lagi ada masalah gitu. Masuk ke pasar kita kami pernah Iya. Itu kan mengundang wilayah provinsi ya. iya Yang BBM itu. Nah itu gimana? Jadi disambungkan oleh sambung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. disambungkan ya. Kami sambung. Iya. Tapi gimana? Apa responnya? Ya mereka respon artinya mencari solusi bagaimana kebutuhan BBM untuk nelayan yang bersubsidi artinya itu selalu tercover. Insya Allah. Dan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan SPBN yang ada di Kota Agung itu akan berjalan. Yang ke tempat pelelangan. Iya, Kalau itu berjalan mungkin kelangkaan. iya, agak artinya kebutuhan nelayan ini agak teratasi dari kelangkaan tadi. Tapi dapat subsidi nggak yang SPB yang Iya, bersubsidi. bersubsidi? Artinya kebutuhan untuk nelayan bisa dijamin untuk melautnya itu ya. Iya, insya Allah. Ya, artinya ini sahabat yang mendengar rekan-rekan birokrat yang ada di provinsi maupun di Pemda bahwa keluhan masyarakat di bawah seperti itu, bahwa mereka takut kalau kelangkaan BBM karena sangat bergantung dengan BBM tersebut untuk melaut, untuk ngasih penghidupan bagi anak istrinya. Benar. Saat itu sudah dapat, mungkin kreativitas itu tadi, bungkel itu tadi, pengolahan ikan, pekaranya ditanamin, kemudian insya Allah apapun keadaan inflasinya, pasar Padang tetap bertahan dan maju lebih baik ya. Gitu ya. Benar. Insya Allah bersama-sama kita bersinergi antara birokrat dengan masyarakat. Gitu ya. Siap. Terima kasih sahabat X mendengar obrolan kita sore ini. Suatu saat nanti kita akan sambung lagi ngobrol hal yang lain. Tunggu kisahnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Pasar Madang. Di mana olahannya nanti kita lihat ya. Olahan ikannya, kemudian sayurannya, mau tanam apa yang cocok ini. Bebas ya. Banyak purna ya. Konsep sempurna. Artinya insya Allah ada progres yang baik di Pasar Madang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.